Ini sih sebenarnya dadakan. Justru yang rencana awalnya itu adalah bisnis ayam bakar yang kurang lebih seminggu. Apa yang terlintas ketika mendengar kata Bumi Tamalan Rea Permai atau BTP? Ya, tidak salah jika perumahan nasional, Perumnas, di Makassar ini disebut sebagai surganya kuliner. Bagaimana tidak, hampir tiap sudut, penjual makanan bisa dijumpai di perumahan ini. Salah satunya adalah Kedai Pak Bur di Jalan Poros BTP Blok M918. Kedai Pak Bur menyajikan berbagai makan khas Sulawesi. Di antaranya bubur Manado yang menjadi pilihan utama. Bubur Manado ala Kedai Pak Bur berbeda dari kota asalnya, Manado, Sulawesi Utara. Kedai Pak Bur menyajikan kuliner yang terbuat dari beras dan sayuran tersebut sesuai lidah warga Makassar. Segala bahan yang digunakan pun adalah yang premium, terutama beras. Tekstur bubur Manado ala Kedai Pak Bur lebih lembut dan fresh karena pas dipesan baru dibuat. Kuliner yang cocok dijadikan sarapan ini sudah dilengkapi dengan ikan asin dan teri. Owner Kedai Pak Bur, Afdal Rauf mengatakan bahwa sebagai pelengkap, pihaknya juga menyediakan jeruk sebagai pelengkap. Kita sediakan jeruk nipis, karena memang warga Makassar kalau makan suka pakai jeruk, kata Afdal, saat ditemui tribun-timur.com, Rabu, 22 Januari 2025. Afdal menjelaskan bahwa awalnya bubur Manado dipilih sebagai menu utama karena khas dan selalu dirindukan. Selain itu, di wilayah BTP, bubur Manado kala itu masih jarang dijumpai. Kalau kita lihat dulu paling banyak nasi kuning, dan sebagainya. Bubur Manado ini sulit didapatkan waktu itu, jelas alumnus Universitas Hasanuddin, Unhas, tersebut. Rasa dan ciri khas bubur Manado ala Kedai Pak Bur pun sukses menarik warga BTP dan sekitarnya. Di pagi hari, usaha yang berdiri sejak 2012 ini selalu ramai pengunjung karena dijadikan sebagai sarapan. Tak heran kedai yang buka pukul 6.30 hingga pukul 21 WITA ini bisa menjual rata-rata 100 porsi bubur Manado per harinya. Untuk harga, bubur Manado Kedai Pak Bur ditawarkan mulai Rp16.000. Bukan hanya bubur Manado, Kedai Pak Bur juga menyajikan menu lainnya. Seperti sop ubi, bubur kacang hijau, dan gado-gado. Ini sih sebenarnya dadakan. Justru yang rencana awalnya itu adalah bisnis ayam bakar yang kurang lebih seminggu mau launching ayam bakar, tiba-tiba ada muncul inisiatif dari teman dan keluarga, bagaimana kalau jualan bubur Manado waktu itu. Nah itulah tiba-tiba beralih yang tadinya justru saya belajarnya ayam bakar sampai ke Kediri, Gersik, pulang kurang lebih seminggu mau launching, berubahnya menjadi bubur Manado. Yeah. Nah awalnya memang secara basic saya tidak tahu cara masak bubur Manado, jadi lebih banyak belajar waktu itu dari YouTube, kemudian digabung sama informasi dari teman-teman atau dari customer yang memberikan masukan. Tadinya sih lebih ke sifatnya umum aja, maksudnya karena biasanya karena tidak ada produk yang sama waktu itu ya. Karena ini kan kita lihat kalau sarapan pagi paling banyak nasi kuning, terus bubur ayam gitu. Nah saya lihat kayaknya bubur ayam, bubur Manado itu termasuk makanan khas yang merindukan, tapi sulit untuk didapatkan waktu itu. Itu di tahun berapa kan? Itu berawal dari akhir tahun 2012. 2012. Iya. Bubur Manado ini sebenarnya kan kalau versi Manado itu beda banget ya. Itu beda sekali sama versi Manado yang kita jual dengan versi Manado aslinya. Jadi di sini memang kita menyesuaikan dengan lidah-lidah Makassarnya. Dan biasanya kalau makan itu selalu mau pakai jeruk nipis, mau pakai kecap. Kalau sini kan sebenarnya mereka tidak pakai ya. Justru rasanya itu pakai daun gedi dan sebagainya. Nah kita di sini karena daun gedi itu termasuk sayuran yang sulit didapat, jadi kita pakai lebih compare ke sayuran yang umumnya kita makan, kayak kangkung kayak gitu. Kalau alasan utama kenapa kita masih bertahan dengan konsep sekarang, secara data sebenarnya lupa ya, tapi gini, kita ingin di saat-saat kesulitan sekarang untuk mendapatkan pekerjaan, kita menganggap bahwa bisnis itu alternatif paling simpel untuk saat ini dilakukan, termasuk bagi wira swasta dan sebagainya. Nah, karena basic saya merasa nyaman dengan kuliner, mungkin itu yang mengantarkan saya lebih pilih ke bisnis kuliner waktu itu. Dulu kan sebenarnya
sebelum bisnis kuliner justru saya punya bisnis di bidang teknik produksi mesin parut kelapa. Ya, kemudian yang saya anggap dulu pokok sebagai bisnis pokoknya adalah bisnis kelapa, parut kelapa, tapi karena mungkin kan basic saya memang senang di kuliner, justru bisnis yang di bidang teknik itu saya lepas, kemudian fokus di bubur pada pabur ini. Nah, kalau kenapa kita bertahan sampai sekarang itu lebih ke keinginan kita untuk bebas secara finansial saja, dan terus kita bisa bermanfaat untuk banyak orang karena bisa mempekerjakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.